Assalamualaikum, Bu Nurul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Setelah jeda ya berapa bulan kita, terus Ibu mulai lagi aktif dalam LMS. Gimana? Dalam LMS-nya ada kendala atau gimana? Lancar aja? Terima kasih Ibu. Alhamdulillah mungkin kemarin kita sudah melaksanakan liburan ya Bu ya. Iya betul. Sedikit agak kikuk lagi Pasti, gitu ya. Karena kan sudah lama tidak buka, lagi ya, Bu, menyesuaikan lagi gitu. Tapi insya Allah karena bimbingan dari Ibu juga, bimbingan dari Pak Pasil gitu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah sekarang kita membicarakan tentang praobservasi ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan nanti disampaikan? Ya. Kemarin saya merencanakan ya Bu ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, untuk melaksanakan observasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti di kelas, yang pertama mungkin karena saya materinya tentang debat ya Bu ya. Jadi saya berharap siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur debat, gitu yang pertama. Yang kedua mungkin peserta didik mampu menyimpulkan argumentasi yang nanti ditampilkan di video. Jadi argumentasinya itu sesuai dengan unsur-unsur debat tersebut atau tidak. Yang ketiga, siswa mampu merumuskan mosi, kontra, serta pro yang nantinya akan dipraktekkan. Ya. Dan yang terakhir mungkin siswa mampu saling mengevaluasi argumentasi yang dilaksanakan selama debat. Ya. Lupa Bu, dari awalnya kelas berapa mungkin itu ya? Saya akan melaksanakan observasi pembelajaran itu di kelas 12 ATPH. Pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin dalam berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran Ibu. Kemudian lanjut lagi ya Bu ya, area yang akan dikembangkan oleh Ibu itu area pembelajaran apa saja? Ya, terima kasih. Area yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 keterampilan yang ingin saya kembangkan ya, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Cuman keterampilan di sini saya berharap siswa itu aktif, tapi selain aktif siswa juga bisa kreatif dan menyenangkan ketika pembelajaran di kelas gitu ya. Selain itu saya juga ingin anak-anak itu lebih mengembangkan lagi dalam hal diskusi, sehingga kelas itu tidak pasif tetapi aktif. Satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa saling menanggapi. Mungkin udah diutarakan barusan ya, strategi apa yang mungkin akan dilaksanakan. Kemudian media apa nih, media pembelajaran apa yang akan Ibu tampilkan nanti di pembelajaran? Ya, yang pertama mungkin jelas video pembelajarannya Bu ya. Jadi video tentang debat. Jadi anak-anak nanti melihat debat yang disampaikan, kemudian anak menanggapi argumentasi debat tersebut seperti apa, mengidentifikasi masalahnya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua mungkin media itu kan beragam, disesuaikan dengan gaya belajar ya. Ada yang nyaman itu menggunakan video gitu ya, ada yang nyaman hanya menggunakan audio saja. Jadi sebisa mungkin ketika media itu saya akan lebih bervariasikan lagi, meskipun sekarang terbatas hanya 2 media saja Bu ya. Mungkin itu nanti yang akan dijadikan sebuah evaluasi. Nah setelah mendengar perencanaan Ibu seperti ini ya, coba Ibu gambarkan dari awal sampai akhir itu seperti apa pembelajarannya nanti. Iya. Mulai dari pembukaan ya. Jadi saya melaksanakan pembelajaran itu kan di kelas 12 ATPH ya Bu ya. Saat itu saya akan berencana masuk seperti biasa, membuka kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua mungkin menanyakan siswa yang tidak hadir saat itu siapa, apakah sakit, izin atau tanpa keterangan itu ya. Terus setelah itu saya ingin siswa itu tidak langsung masuk ke materi yang akan disampaikan, tetapi saya berusaha untuk menyiapkan dulu kesiapan pembelajaran siswa dengan cara menanyakan perasaan Bu. Jadi si perasaan siswa itu pertama itu apakah sedang sedih sebelum pembelajaran, apakah dia merasa ada masalah di rumahnya, sedang senang gitu ya. Dengan cara apa? Menuliskan emotikon atau perasaan dia di kertas, kemudian menempelkan di kertas. Jadi disebutnya itu dinding perasaan gitu ya. Nanti siswa menuliskan supaya kita tahu, oh ini anak sedang seperti apa kesiapan belajarnya.
Terus di sana juga termasuk dia senangnya belajar dengan apa? Apakah visual, audio, untuk mengelompokkan nanti di kelompok gitu ya. Supaya nanti berjalan lancar ya. Dalam. Selain kesiapan itu ya, dengan dinding perasaan, saya juga ingin membuka pembelajaran itu dengan ice breaking ya. Ada beberapa ice breaking. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, mohon. Jadi kita menggunakan sistem stop ya, Bu ya. Untuk apa? Untuk supaya siswa itu lebih siap gitu ya. Mana konsentrasinya penuh gitu ya. Dengan cara sistem stop, dijelaskan tujuannya untuk apa gitu ya. Setelah itu melaksanakan tujuan pembelajaran, menyampaikan supaya anak siap. Oh, tujuan saya belajar ini nanti yang harus dicapai itu apa. Setelah tujuan, baru saya mengaitkan pembelajaran sebelum dengan yang akan kita sampaikan nanti ya. Mereview kembali mungkin ya materi yang Setelah itu baru setelah anak-anak paham, saya langsung ke pembagian kelompok. Karena sudah memahami materinya, penjelasan sedikit mungkin ya tentang materi yang mungkin agak-agak lupa gitu ya. Setelah diskusi kelompok, silahkan anak dibebaskan untuk berdiskusi, menghidupkan diskusi itu sekreatif mungkin, seaktif mungkin. Setelah itu nanti anak akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan nanti setiap kelompok itu harus bisa memberikan tanggapan positif ya. Baik itu masukan, pertanyaan ya kepada kelompok yang sedang melaksanakan presentasi gitu ya. Setelah itu di akhir pembelajaran mungkin ya, saya mengapresiasi setiap kelompok yang sudah berani tampil dengan bagus, dengan cara memberikan sebuah reward untuk kelompok yang memang benar-benar aktif ketika pembelajarannya. Diakhiri dengan refleksi mungkin Bu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan nanti kita akan menghadapi pembelajarannya seperti apa lagi. Setelah itu motivasi untuk kedepannya seperti apa, dan ditutup dengan pembacaan doa. Setelah itu biasanya kita kalau sebelum pulang Bu suka ada tosnya gitu ya. Tosnya kalau misalnya salam, tos atau peluk gitu ya. Itu untuk mengembalikan kedekatan kita. Itu mungkin secara garis besar pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Dari gambaran berikut yang Ibu jelaskan barusan, gimana kalau kita langsung aja Bu ya? Ke kelas ya, observasi klinisnya di kelas ya Bu ya. Mari Bu yuk kita langsung melaksanakan.
Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi habis dari apa namanya observasi di kelas. Iya Ibu, Alhamdulillah alhamdulillah. lancar ya. Alhamdulillah Ibu lancar tadi. Iya ya. Dari dilihat dari anak tadi ya Bu ya. Mulai dari keaktifan siswa terlihat ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajaran disampaikan dengan baik dan juga metode diskusi kelompok berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan kelas Ibu alhamdulillah berjalan dengan baik juga. Nah, dari kegiatan semua itu apa kira-kira yang harus diperbaiki oleh Ibu? Mungkin dari bagian mana mungkin ya? Ya, boleh. Alhamdulillah Ibu ya, tadi atas mungkin tidak terlepas dari saran dari Ibu juga. Kemarin kita melaksanakan praobservasi dan alhamdulillah apa yang saran-saran dari Ibu kemarin disampaikan sebisa mungkin saya laksanakan tuh ya. Tetapi mungkin setiap pembelajaran pasti ada aja ya Bu ya. Pasti ada aja gitu yang harus diperbaiki. Mungkin nanti untuk perbaikan kedepannya saya lebih menyiapkan lagi berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter anak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Kemudian ini Bu, rencana tindak lanjut ke depannya itu seperti apa? Ya, untuk rencana tindak lanjut mungkin yang pertama yang tadi saya akan menyiapkan lebih baik lagi untuk media pembelajaran. Yang kedua mungkin saya lebih mendalami lagi materi sehingga menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk anak-anak gitu ya, karena kan kebanyakan bahasa buku itu tidak semua bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Bagaimana kita bisa mengemas bahasanya itu dengan benar-benar bahasa yang dipahami oleh anak ya. Terus dari sisi manajemen waktu mungkin Bu ya. Jadi nanti mungkin untuk manajemen waktu saya akan rencanakan sampai ke presentasi kelompok itu, sampai ke mengapresiasi itu anak-anak sudah sesuai dengan apa yang diperlukan. Bisa menyesuaikan waktunya mungkin ya ke depannya. Nah, hasil dari supervisi klinis saya dari kelas tadi sudah terlihat mungkin ya, dari pembelajaran yang mulai Ibu merencanakannya dari awal sudah terlihat gitu ya. Alhamdulillah Ibu. Kemudian dalam pengelolaan siswanya sudah cukup baik. Mungkin itu tadi ya Bu ya, hal yang harus diperbaiki. Sejauh ini alhamdulillah pembelajaran Ibu sudah bagus. Terus lagi semoga Ibu sebagai model mungkin buat rekan Ibu ke depannya. Nah, cara seperti ini boleh Ibu kasih transfer ke rekan Ibu yang lain supaya mungkin dalam pembelajarannya berbagi pengalaman mungkin Bu ya. Karena sama saya juga berproses gitu Bu ya. Betul. Sama berproses. Iya. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu boleh Ibu utarakan seperti inilah, seperti ini gitu ya. Nanti supaya rekan-rekan Ibu juga lebih tertarik lagi, lebih siap lagi dalam memberikan pembelajaran dan juga mungkin termotivasi lagi untuk masuk ke pendidikan guru penggerak lagi. Mungkin ada ya Bu ya, ada sebagian yang sudah tertarik Bu ya mengikuti gitu ya, karena mungkin terlihat praktik baik yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan guru penggerak itu memang sudah sedikit terasa gitu ya. Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya Ibu harus lebih konsisten lagi supaya nanti rekannya lebih tertarik lagi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti ini. Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya terima kasih pada Ibu. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Kita belajar